Sekolah Minggu Online. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, selamat siang. Tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang berjudul Mengapa Saya Harus Mengampuni.
Boleh kita sebutkan bersama-sama judul firman Tuhan hari ini. 1, 2, 3. Mengapa saya harus mengampuni? Bacaannya terdapat di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Bacaan hari ini terdapat dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Adik-adik yang sudah bisa membaca, nanti adik-adik membaca secara keseluruhan ayat bacaan hari ini ya. Nah, sebelum kita lanjut, kakak punya satu permainan namanya bermain tebak tokoh. Jadi di samping kakak ini sudah ditampilkan permainan apa yang kita mau mainkan hari ini, yaitu bermain tebak tokoh. Ada waktu 2 menit yang kakak berikan untuk adik-adik menjawab. Jadi apa permainannya? Yaitu menebak tokoh siapakah dalam Alkitab yang ada di bawah ini. Jadi ada tokoh siapa, seorang tokoh Alkitab yang terkenal, pastinya kita sering belajar tentang tokoh ini dan siapakah dia. Ada 3 clue yang bisa adik-adik gunakan untuk menebak kira-kira tokoh ini siapa ya. Nah, perhatikan clue yang pertama. Clue yang pertama adalah dia bekerja sebagai nelayan. Dia bekerja sebagai nelayan, terus dia punya nama lain yaitu Kefas. Jadi clue yang pertama, dia bekerja sebagai nelayan dan namanya ini punya nama yang lain lagi yaitu disebut Kefas. Itu clue yang pertama. Clue yang kedua, perhatikan clue yang kedua, namanya ini berarti batu karang. Siapa ya kira-kira? Apakah adik-adik sudah bisa menebak dari clue yang kedua ini? Jadi namanya ini punya arti yaitu batu karang. Nah, yang ketiga, clue yang ketiga semakin mempermudah adik-adik untuk menjawab pertanyaan ini. Clue yang ketiga adalah dia ini pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Sebenarnya dari gambar yang adik-adik bisa perhatikan, ada dia, ada tokoh ini, terus ada ayam di situ. Adik-adik pasti bisa menebak dengan mudah. Nah, adik-adik bisa menjawab mulai dari sekarang. Kakak berikan waktu 2 menit mulai dari sekarang. Jawab di kolom komentar atau boleh di live chat ya. Jangan lupa tuliskan nama dan juga tuliskan jawaban adik-adik. Kira-kira tokoh siapa yang ada di gambar? 2 menit dari sekarang. Oke, 2 menitnya sudah berakhir. Adik-adik yang sudah menjawab,
adik-adik pasti mendapatkan reward ya. Rewardnya berupa poin. Nah, nanti di grup kakak akan umumkan, akan kasih tahu siapa nama-nama yang berhasil menjawab dengan benar ya. Nanti jawabannya yang benar kakak tidak tuliskan di komentar, tapi kakak kasih nama-nama yang menjawab dengan benar di grup WhatsApp masing-masing ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi dalam pembacaan tadi di Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, di sana menceritakan satu kisah di mana Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang banyak hal dengan murid-muridnya. Tentunya Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat yang baik supaya para murid tetap setia dan semakin bertambah imannya di dalam Tuhan. Dan tentunya hidupnya semakin berkenan di hati Tuhan. Nah, dalam perbincangan itu kemudian ada seorang murid bernama Petrus. Dia melontarkan satu pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya begini kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Nah, tidak hanya sampai di sini pertanyaannya, dia melanjutkan lagi dengan pertanyaan ini. "Sampai 7 kali?" Jadi dia tanya seperti itu. "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali. Nah, berarti menurut Petrus ini yang bertanya kepada Tuhan Yesus, dia pasti sudah punya pemikiran bahwa kalau sampai dia memaafkan sebanyak 7 kali, berarti dia sudah sangat baik. Berarti kalau sampai saudaranya atau kenalannya berbuat dosa terhadap dia sampai 7 kali dan dia memaafkan 7 kali, menurut Petrus ini sudah berbuat sangat baik, sehingga dia bisa bertanya, "Tuhan, apakah sampai 7 kali?" Begitu. Jadi Petrus sedang membatasi bagaimana dia akan mengampuni saudaranya jika saudaranya berbuat kesalahan. Nah, lalu kita akan melihat kira-kira Tuhan Yesus menjawab apa ya? Ini jawaban Tuhan Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Wow, bukan sampai 7 kali Tuhan Yesus bilang, tapi sampai 70 kali 7 kali. Nah, adik-adik yang sudah besar, adik-adik yang sudah bisa menghitung kira-kira berapa 70 kali 7? Adik-adik yang menghitung akan mendapatkan hasil 490. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak sedang bilang kepada Petrus, "Kamu hitung 70 kali 7, berapa hasilnya, dan sebanyak itulah kamu mengampuni." Bukan itu maksudnya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bermaksud mengajar para murid supaya mereka belajar mengampuni saudaranya, sesamanya yang berbuat kesalahan senantiasa. Berarti tidak dibatasi. Para murid diajar supaya mereka mengasihi saudaranya, mengampuni saudaranya, senantiasa memberikan pengampunan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada mereka. Nah, adik-adik, kira-kira apa alasannya? Kenapa kok Tuhan Yesus mengajar para murid itu seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus mengajar para murid untuk mengampuni saudaranya senantiasa? Nah, Tuhan Yesus tentunya akan memberikan penjelasan supaya para murid mengerti. Nah, Tuhan Yesus memberikan penjelasan dengan memberikan suatu perumpamaan. Nah, kita akan lihat perumpamaan yang Tuhan berikan melalui video berikut ini. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya
untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membelaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga kepada kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Ya, itulah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid untuk menjelaskan kenapa Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk mengampuni senantiasa, mengampuni selalu jika saudaranya melakukan kesalahan atau dosa terhadap mereka. Nah, jadi perumpamaan tadi menceritakan tentang seorang raja yang membuat perhitungan dengan hamba-hamba atau orang-orang yang berhutang kepadanya. Yang pertama tadi si raja menghitung hutang dari seorang yang hutangnya sebanyak 10.000 talenta. Nah, 10.000 talenta itu jika diuangkan hari ini sekitar 300 juta rupiah. Jadi lumayan banyak ya. Banyak. Namun pada waktu itu 1 talenta itu setara dengan upah 20 tahun bekerja. Jadi untuk mendapatkan 1 talenta saja seorang harus bekerja yang dalam waktu yang sangat lama. Jadi betapa bernilainya hutang atau betapa besarnya hutang dari seorang tadi, yang pertama tadi, seorang hamba tadi. Nah, orang itu tidak sanggup membayar atau melunasi hutang yang begitu banyak itu. Jadi dia hanya punya satu-satunya cara, yaitu memohon kepada si raja supaya dia diberikan kesempatan untuk melunasi hutang-hutangnya. Jangan langsung dihukum, tapi dia memohon supaya diberikan kesempatan, dan dia berjanji akan melunasi hutang-hutangnya tadi kepada si raja. Nah, raja ini ternyata mempunyai satu sifat yang sangat baik di dalam dirinya, yaitu belas kasihan. Ketika dia melihat hamba ini, kita sebut saja si A ya. Kita sebut saja hamba tadi, hamba yang pertama tadi yang berhutang 10.000 talenta, kita sebut dia dengan si A. Nah, si A ini memohon-mohon kepada raja supaya dia diberikan kesempatan untuk melunasi hutang-hutangnya. Tadinya dia akan diberikan hukuman yang sangat menyakitkan buat dia ya kalau dia tidak melunasi. Tapi setelah dia memohon-mohon kepada raja, raja yang penuh dengan belas kasihan akhirnya membebaskan dia dari hutangnya. Dia tidak jadi dihukum, dia tidak jadi mendapatkan perlakuan, baik dia maupun keluarganya tidak jadi mendapatkan akibat yang buruk dari hutang-hutangnya. Tapi oleh karena belas kasihan raja membebaskan dia dari hutangnya. Jadi si A ini sudah bebas ya dari hutangnya oleh karena belas kasihan si raja. Nah, sesaat kemudian si A ini yang tadinya hutangnya sudah dibebaskan oleh raja, dia keluar dan berjumpa dengan seorang lagi.
Nah, orang ini kita sebut si B. Orang ini kita sebut si B, dan si B ini mempunyai hutang kepada si A. Kita lihat berapa hutangnya tadi? Hutangnya adalah sebanyak 100 dinar. Nah, kalau dirupiahkan, nilai dari hutangnya ini adalah 4 juta. Tadi kita bisa membandingkan ya, 300 juta sama 4 juta. Lebih banyak hutangnya si A ya daripada hutangnya si B. Nah, dengan hutang sebanyak 100 dinar ini, dia juga masih belum bisa membayar kepada si A. Nah, apa yang dilakukan si A terhadap si B ini yang mempunyai hutang 100 dinar ini? Dia menangkap, dia mencekik si B, padahal si B ini sudah memohon-mohon dengan sangat supaya dia diberikan kesempatan untuk melunaskan hutangnya. Dia sudah berjanji, adik-adik, dia sudah berjanji supaya dia akan melunaskan hutangnya kepada si A. Tapi ternyata si A dengan jahatnya dia justru menangkap dan dia mencekik si B ini. Jadi dia melakukan perbuatan yang jahat, padahal dia dahulu punya hutang berapa? 10.000 talenta. Tapi oleh karena belas kasihan raja, dia dibebaskan. Tapi dia tidak berbuat yang sama terhadap sesamanya. Pada saat sesamanya mempunyai hutang 100 dinar, dia tidak memberikan belas kasihan, tapi justru dia berbuat jahat. Nah, hal ini ternyata dilihat oleh kawan-kawan mereka. Kawan-kawan yang menyaksikan peristiwa itu, mereka sedih dan menyampaikan kisah itu kepada raja. Dia menceritakan bahwa si A yang kemarin hutangnya yang 10.000 talenta dilunaskan raja, dia memarahi, dia menangkap si B yang punya hutang 100 dinar. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana respon raja ketika mendengar berita itu? Si raja tadi, dia memanggil si A ini dan menegurnya dengan sangat keras. Kemudian menyerahkan dia kepada algojo sampai ia bisa melunasi hutang-hutangnya. Di akhir perumpamaan itu, Tuhan Yesus memperingatkan para murid supaya para murid saling mengampuni dengan segenap hati. Nah, adik-adik, kira-kira menurut adik-adik apa sih arti perumpamaan tadi selain dari yang sudah kakak jelaskan? Nah, kalau kita melihat, memperhatikan perumpamaan tadi, Tuhan Yesus sedang mengumpamakan dirinya seperti raja tadi, raja yang penuh dengan belas kasihan, raja yang bersedia menghapuskan hutang yang sangat banyak sekalipun. Nah, sementara si A dan si B adalah hamba-hamba yang menjadi gambaran kita semua, menjadi gambaran kakak, menjadi gambaran dari adik-adik semua yang harus saling mengampuni satu dengan yang lain, harus saling berbelas kasihan, sebab kita semua memiliki juga banyak kesalahan, memiliki banyak dosa yang kita telah diampuni oleh Tuhan, oleh Raja ya. Sehingga Tuhan mau supaya kita juga belajar saling mengampuni satu dengan yang lain dengan segenap hati, seperti Tuhan Yesus yang mengampuni kita, yang berbelas kasihan kepada kita dengan segenap hati. Nah, dari kisah yang sudah kita dengarkan bersama-sama, yang sudah kita pelajari bersama-sama, kita bisa mendapatkan kesimpulan mengapa kita harus mengampuni, mengapa kakak harus mengampuni, mengapa adik-adik harus mengampuni. Yang pertama adalah karena kita juga adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa dan telah diampuni oleh Tuhan. Jadi sama seperti Tuhan mengampuni kita, mengampuni semua kesalahan kita atas dosa yang kita perbuat, Tuhan juga mau supaya kita, anak-anaknya, belajar mengampuni sesama kita dengan segenap hati. Nah, hal yang kedua yang kita dapatkan dari kisah ini yang kita bisa pelajari adalah ketika kita menyimpan dendam terhadap orang lain, atau ketika kita membenci atau kesal dengan orang lain, kita tidak memberikan manfaat yang baik untuk diri kita. Jadi mendendam atau menyimpan dendam terhadap orang lain tidak memberikan manfaat yang baik untuk diri kita.
mood atau suasana hati kita justru menjadi tidak nyaman dan kita tidak merasa bahagia. Adik-adik pasti pernah mengalami mungkin ada permen atau mainan kita yang diambil oleh orang lain dan kita merasa kesal. Nah, pada saat kita merasa kesal, kita pasti tidak merasakan suasana hati yang baik. Karena apa? Karena hati kita dipenuhi oleh kebencian, dipenuhi oleh kekesalan terhadap orang lain, terhadap sesama kita, mungkin terhadap teman kita, terhadap kakak atau adik kita. Dan itu membuat kita tidak merasa bahagia. Tapi berbeda dengan kita yang ketika kita merasa kesal, bukan berarti kita tidak boleh marah ya, bukan berarti kita tidak boleh merasa kesal, tapi kita belajar mengendalikan hal itu, belajar mengendalikan hati kita. Bagaimana caranya? Tuhan sudah beritahu ya, yaitu mengampuni. Saat kita mengampuni, kita merasakan sukacita kembali, kita merasakan damai sejahtera lagi, dan kita merasa bahagia. Jadi pesan firman Tuhan tadi yang pertama adalah kita harus mengampuni karena kita ini juga adalah orang-orang yang berdosa. Banyak melakukan kesalahan kepada Tuhan, tapi Tuhan telah mengampuni kita. Dan yang kedua adalah karena ketika kita memendam atau menyimpan kekesalan atau kebencian terhadap orang lain, itu tidak mengerjakan atau tidak memberikan hal yang baik untuk kita. Justru kita merasakan atau mengalami suasana hati yang buruk. Tapi saat kita mengampuni, saat kita memberikan pengampunan kepada orang lain, hati kita sendiri juga menjadi sukacita dan damai sejahtera lagi. Oke, sampai di sini pelajaran firman Tuhan di hari ini. Untuk aktivitasnya akan dikirimkan di grup WA masing-masing, di grup CG masing-masing. Untuk kelas Galilea, untuk kelas Yeriko A, Yeriko B, dan juga Betani. Bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk kami boleh memiliki belas kasihan seperti Engkau yang telah berbelas kasihan kepada kami. Kami juga mau belajar berbelas kasihan terhadap sesama kami. Tolong kami, mampukan kami untuk bisa mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan terhadap kami, mungkin yang menyakiti kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mampu mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan berdoa buat keluarga kami, buat mama, papa, kakak, adik, dan seluruh keluarga kami. Tuhan berkati semuanya. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan menjaga senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.